Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepemimpinan Bapak Prabowo guys. Dikabarkan bahwa ada di kalangan cerdik pandai daripada Indonesia yang mengkritis kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo guys. Kenapa itu bisa terjadi guys? Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar nggak setuju. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Mengejek Prabowo. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi, ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Oh, kok gitu ya? Oh. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Eropa boykot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Negara gue besar. Rakyat gue besar, gak perlu kita jual ke NT sana. Lo mau beli kek, lo gak beli kek, emang gue pikirin. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu, bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Udah ada yang denger berita belum kalau katanya Pak Presiden Prabowo bakalan ngebuat $1 Amerika itu jadi Rp5.000-nya Indonesia. Kalau ini beneran terjadi, wah keren banget. Itu orang-orang Indonesia pasti bisa pergi ke luar negeri semua. Belanja barang-barang dari luar negeri itu udah pasti kayak auto sultan sih. Tapi tahu nggak gimana caranya bisa ngebuat $1 Amerika itu jadi Rp5.000? Yaitu adalah dengan memperkuat komoditas ekspor. Jadi katanya Pak Presiden Prabowo bakal ngegenjot produk-produk komoditas unggulan Indonesia kayak produk turunan kelapa yang termasuk briket salah satunya. Dan juga komoditas lainnya kayak kopi dan rempah. Oh iya, ini juga termasuk buah-buahan dari Indonesia yang bakalan diekspor ke luar negeri. Jadi intinya adalah di pemerintahan baru ini ekspor bakalan dipermudah banget. Ini kesempatan kita nih buat belajar ekspor dan mulai melek sama pasar luar negeri. Kayak mangga gini aja harganya hampir Rp200.000 di Dubai. Dan semua produk-produk yang gue tampilin ini itu pasti ada di Indonesia. Dan banyak banget masyarakat yang hidupnya itu bergantung sama komoditas ini. Makanya kalau komoditasnya itu diekspor ke luar negeri dengan harga yang bagus, itu udah pasti auto makmur orang-orang di daerah. Makanya dari bertahun-tahun yang lalu gue tuh selalu teriak soal ekspor. Ya karena Indonesia ini kaya, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Tapi sayangnya kalau nggak dimanfaatin sama orang kita, bakalan dimanfaatin sama orang-orang asing. Ujung-ujungnya orang Indonesia disuruh jadi orang yang kerja sama mereka. Masa di rumah sendiri malah jadi kacung? Kata kasarnya kan kayak gitu ya. Makanya jangan sampai kayak gitu. Kitanya juga harus pinter buat ngolah produk-produknya. Intinya kalau mau kalian belajar ekspor, kalian gak usah khawatir. Karena cara-cara ekspor udah gue tulis di buku yang udah gue buat. Dan juga gue kasih pelatihannya buat kalian secara gratis.
Presiden Rusia Vladimir Putin pun terlihat kaget melihat Pak Prabowo Subianto tiba-tiba tidak langsung duduk. Ternyata Pak Prabowo mendatangi para menteri Rusia yang sedang berdiri dan menyapa sambil menyalami satu persatu, sehingga Presiden Vladimir Putin yang sudah duduk langsung berdiri sebagai bentuk hormat dan apresiasi ketika melihat ada Pak Prabowo tersebut. Mulai 1 Maret 2025, duit hasil ekspor sumber daya alam Indonesia wajib disimpan di bank dalam negeri. Nggak boleh lagi parkir di luar negeri. Kenapa ada kayak gini dan sepenting apa? Coba kita ulas lebih dalam, teman-teman. Kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di dalam Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Jadi Pak Presiden kita baru aja nih mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang mewajibkan devisa hasil ekspor SDA disimpan di Bank Nasional. Selama ini banyak duit hasil ekspor dari tambang, perkebunan, kehutanan, dan perikanan itu yang ditaruh di luar negeri. Akibatnya ya jelas, dampaknya ke ekonomi Indonesia kurang maksimal. Nah, dengan aturan ini 100% DHE SDA harus stay di Indonesia minimal 12 bulan. Tapi tentu ada pengecualian, minyak dan gas bumi nggak kena aturan ini, karena mereka masih pakai aturan lama, yaitu PP nomor 26 tahun 2023, teman-teman. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025. Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dalam rekening khusus DHE SDA di dalam Bank Nasional. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah menargetkan tambahan devisa sebesar 80 miliar dolar pada tahun 2025. Kalau berjalan penuh 12 bulan ke depan bisa tembus lebih dari 100 miliar dolar. Pertanyaannya ya, apakah kebijakan ini bakal benar-benar bikin ekonomi kita makin kuat, teman-teman? Atau justru ada tantangan baru nih buat eksportir? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Saya heran ada pemimpin yang bangga pinjam uang. Tapi Kita bagaimana kita bisa menjalankan pembangunan ekonomi hanya dengan mengandalkan pinjam uang gitu. Apalagi pinjam uang untuk bayar overhead. Nggak ada, Pak, di perusahaan mana di dunia. Saya kira negara pun yang akan tenang kalau dia harus pinjam uang untuk bayar overhead. Tapi alasan pemerintah juga kan mengatakan bahwa nggak ada negara yang nggak berhutang. Benar. Tapi dia ada nilai lain yang dia bisa kompensasi. Dia ada produksi. Ya, sekarang Anda lihat sekarang kita punya produksi kan menurun, kita punya ekspor menurun, Dan hutang dipakai untuk pembangunan yang sifatnya strategis, infrastruktur dan lain sebagainya. Bapak nggak setuju dengan itu? Saudara Alvito, saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Karena kita kalau tanya infrastruktur, kita harus tanya infrastruktur itu memang penting. Tetapi kalau menurut saya infrastruktur harus mendukung produksi, bukan infrastruktur untuk infrastruktur. Ada yang melawan saya. Seiring seimbang. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu
perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned. Our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of my government. We have to be determined to provide clean government. Video belakangan ini terkait dengan isu kepemimpinan Bapak Prabowo. Presiden Indonesia Bapak Prabowo, dia punya matlamat sangat jelas guys. Dia maukan Indonesia itu naik level demi level dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini menjadi senjata kepada Indonesia untuk terus memacu ekonomi, berdiri sendiri dengan kekuatan sumber daya alam yang sedia ada yang dimiliki oleh kerajaan ataupun Republik Indonesia guys. Walaupun Uni Eropa boykot, contohnya dia nggak mau kelapa sawit daripada Indonesia, dia nggak mau batu bara daripada Indonesia, itu sebenarnya tidak menjadi masalah kepada Indonesia karena Indonesia memerlukan bahan-bahan seperti begini untuk membangunkan Indonesia itu sendiri guys. Namun ada kebaikan, ada keburukannya dalam soal ini. Bagaimana rupiah itu naik ratingnya, naik dia punya nilainya, sekiranya investasi luar itu tidak masuk ke dalam Indonesia guys. Kepemimpinan Indonesia pada ketika ini mereka lebih fokus kepada bagaimana untuk meningkatkan mata uang Indonesia itu supaya lebih bernilai di luar Indonesia. Kaidah yang digunakan pakai oleh Presiden Prabowo pada kali ini, dia begitu unik sekali dengan kaidah bagaimana untuk menguatkan rupiah itu dengan cara meningkatkan produksi guys, meningkatkan barangan yang boleh dijual di luar negeri. Kalau kita melihat permintaan daripada Dubai, daripada luar Indonesia memang sangat tinggi terkait dengan produk hasil daripada pertanian Indonesia. Namun begitu, di Indonesia harganya begitu murah, tapi di luar Indonesia harganya begitu mahal sekali. Jadi bagaimana caranya supaya duit Indonesia itu begitu bernilai? Kaidah ini dibuat dengan membanyakkan lagi ekspor keluar daripada Indonesia supaya uang masuk luar itu lebih banyak masuk ke Indonesia ketimbang hanya belaga-lega duit rupiah guys. Selain daripada itu, dana ataupun duit pendapatan daripada Indonesia itu banyak disimpan di luar negeri. Bagaimana bisa berkembang di luar negeri? Dia mesti dibawa masuk ke dalam Indonesia, kata Prabowo, untuk memastikan duit itu berada di bank-bank Indonesia dan bank-bank Indonesia ini dapat berkembang dengan duit yang ada. Di samping kita boleh melihat pembangunan ekonomi Indonesia itu dapat berjalan dengan begitu lancar guys. Menurut Anda, apakah perancangan yang dibuat oleh Presiden Prabowo ini memberi impak yang tinggi kepada pembangunan Indonesia pada masa kini? Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.